Definisi komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen adalah proses penyampaian informasi, ide, dan instruksi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. B. Tujuan komunikasi dalam manajemen. Tujuan komunikasi dalam manajemen ada 4, yaitu: yang pertama, meningkatkan koordinasi tim. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Dan yang terakhir yaitu membangun hubungan kerja yang positif. C. Unsur-unsur komunikasi dalam manajemen. Unsur-unsur komunikasi ada 6, yaitu: yang pertama, pengirim atau sender, yaitu pihak yang memulai proses komunikasi dengan penyampaian pesan. Contohnya, seorang manajer mengirim instruksi kepada karyawan untuk menyelesaikan laporannya sebelum tenggat waktu. Yang kedua yaitu pesan atau message, yaitu informasi yang ingin disampaikan pengirim kepada pembaca. Contohnya, informasi tentang perubahan kebijakan yang harus diketahui oleh seluruh karyawan. Yang ketiga yaitu saluran atau channel, yaitu media atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima saluran komunikasi. Dapat berupa formal, informal, dan digital. Contohnya, seorang manajer menggunakan email untuk memberi instruksi kerja pada tim. Yang keempat yaitu penerima atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan dari pengirim. Contohnya, karyawan yang membaca email dari manajer tentang tugas baru. Yang kelima yaitu umpan balik atau feedback, yaitu respon yang diberikan penerima setelah menerima dan memahami pesan. Contohnya, karyawan yang memberi pertanyaan kepada manajer tentang tugas yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu gangguan atau noise, yaitu faktor yang mengganggu proses komunikasi sehingga pesan tidak diterima dengan jelas. Gangguan dapat berupa fisikal, psikologis, dan semantik. Contoh, saat rapat online, koneksi internet yang buruk dapat mengakibatkan pesan dari manajer putus-putus. D. Jenis-jenis komunikasi dalam manajemen. Jenis-jenis komunikasi dalam manajemen ada 5, yaitu: yang pertama, vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan. Yang kedua, horizontal, yaitu antara kolega setingkat. Yang ketiga, diagonal, yaitu antar departemen yang berbeda. Yang keempat, formal, yaitu komunikasi resmi organisasi. Dan yang terakhir, informal, yaitu interaksi tidak resmi antar individu. E. Proses komunikasi dalam manajemen. Proses komunikasi ada 5, yaitu: yang pertama, pengirim menyusun pesan. Yang kedua, pesan dikodekan dan dikirim melalui saluran. Yang ketiga, penerima mendekode pesan. Yang keempat, penerima memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, pengirim mengevaluasi respon. F. Bentuk komunikasi dalam manajemen. Bentuk komunikasi dalam manajemen ada 4, yaitu: yang pertama, verbal, yaitu lisan dan tulisan. Yang kedua, nonverbal, yaitu ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang ketiga, tertulis, yaitu laporan dan memo. Dan yang terakhir, visual, yaitu diagram dan grafik. G. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi ada 2, yaitu: yang pertama, formal, yaitu surat resmi, rapat, dan laporan. Dan yang kedua, informal, yaitu percakapan santai dan medsos. H. Hambatan komunikasi dalam manajemen.
Hambatan komunikasi dalam manajemen ada 4, yaitu yang pertama fisik, yaitu jarak geografis dan kebisingan. Yang kedua psikologis, yaitu ketakutan dan prasangka. Yang ketiga budaya, yaitu perbedaan nilai dan bahasa. Dan yang terakhir organisasi, yaitu hierarki dan birokrasi. Itulah tadi penyampaian materi dari saya, yaitu tentang komunikasi dalam manajemen. Jika ada penyampaian materi yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.